Selamat malam kepada teman-teman semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai jenis-jenis kabel UTP dan fiber optik, serta analisis kami akan perbandingan kinerjanya. Nah, sebelum kita memulai dari presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Celsiloisa Berutarigan dengan NIM 25150911109 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nur Asima Manik dengan NIM 25150910006. Dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aufa Mumtaz dengan NIM 25150911126. Latar belakang kami membuat tugas ini adalah jaringan komputer menjadi tulang punggung komunikasi data di era digital. Digunakan di berbagai bidang seperti pendidikan, perkantoran, hingga pusat data. Pemilihan media transmisi yang tepat sangat penting agar jaringan dapat bekerja secara optimal. Dua media yang paling umum digunakan adalah kabel UTP dan fiber optik, yang memiliki perbedaan dalam kecepatan, jarak, biaya, serta ketahanan terhadap gangguan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik agar dapat menentukan media transmisi sesuai kebutuhan. Identifikasi jenis kabel. Jenis-jenis kabel UTP. Berdasarkan standar TIA EIA 562, kabel UTP dikategorikan dalam beberapa kategori atau yang sering disingkat dengan CAT. Kategori yang paling umum digunakan dalam infrastruktur jaringan saat ini adalah CAT 5E, CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 8. Kabel CAT 5E merupakan peningkatan dari CAT 5 yang mendukung kecepatan hingga 1 Gbps dengan bandwidth 100 MHz. Kabel ini masih banyak ditemukan di jaringan rumah dan perkantoran kecil karena harganya sangat terjangkau. Kabel Cat 6 mendukung kecepatan 1 Gbps hingga jarak 100 meter. Namun, jika digunakan untuk kecepatan 10 Gbps, jarak maksimumnya terbatas hanya 55 meter. Bandwidth yang dimiliki oleh Cat 6 adalah 250 MHz. Kabel ini memiliki standar minimal untuk instalasi jaringan perkantoran modern. Kabel Cat 6A merupakan versi peningkatan dari Cat 6 dengan bandwidth 500 MHz dan mampu mendukung kecepatan 100 Gbps hingga jarak penuh 100 meter. Huruf A sendiri berarti augmented atau ditingkatkan. Identifikasi jenis kabel. Kabel Cat 7 mendukung bandwidth hingga 600 MHz dan kecepatan 10 Gbps pada jarak 100 meter, bahkan mampu mencapai 40 Gbps pada jarak 50 meter. Berbeda dengan kategori sebelumnya, pada umumnya UTP murni, Cat 7 biasanya dilengkapi dengan shielding atau pelindung logam pada setiap pasangannya maupun secara keseluruhan. Kabel Cat 8 adalah kategori tertinggi saat ini dengan bandwidth mencapai 2000 MHz. Kabel ini mampu mendukung kecepatan 25 hingga 40 Gbps, namun dengan keterbatasan jarak hanya hingga 30 meter. Cat 8 dirancang khusus untuk digunakan di dalam center atau server farm, bukan untuk jaringan gedung biasa. Seperti ini dari gambar Cat 6, Cat 5E, Cat 6, Cat 6A, Cat 7, dan Cat 8. Jenis kabel fiber optik. Kabel fiber optik dibagi-bagi menjadi dua jenis utama berdasarkan mode rambatan cahayanya, yaitu single mode fiber atau SPF dan multi mode fiber MMF. Single mode fiber memiliki inti yang sangat kecil, biasanya berdiameter 8 hingga 10 mikrometer. Karena ukuran inti yang kecil, cahaya hanya dapat merambat dalam satu mode lurus tanpa memantul-mantul. Hal ini membuat redaman sinyal sangat rendah, hingga SMF mampu mentransmisikan data hingga jarak puluhan kilometer, bahkan hingga 80 kilometer atau lebih. Sumber cahaya yang digunakan adalah laser karena membutuhkan pancaran yang sangat terfokus. Multimode fiber memiliki inti yang lebih besar, biasanya berdiameter 50 atau 62,5 mikrometer. Ukuran inti yang besar memungkinkan cahaya merambat dalam banyak mode atau jalur yang berbeda, sehingga cahaya akan memantul-mantul di dalam cladding. Hal ini menyebabkan redaman yang lebih tinggi dan jarak transmisi yang lebih pendek dibandingkan SMF atau single mode fiber. Multi mode fiber terbagi lagi menjadi beberapa kelas, yaitu
OM1, OM2, OM3, OM4, OM5. OM1 adalah multi-mode fiber generasi awal dengan inti 62,5 mikrometer, mendukung kecepatan 100 Mbps hingga jarak 300 meter atau 1 Gbps hingga 275 meter. OM2 memiliki inti 50 mikrometer dengan jarak 1 Gbps hingga 600 meter. OM3 dan OM4 merupakan teknologi laser optimization yang memungkinkan kecepatan 10 Gbps hingga 300 meter untuk OM3 dan 400 meter untuk OM4. OM5 adalah generasi terbaru untuk mendukung teknologi SWDM atau Short Wavelength Diffusion Multiplexing, memungkinkan beberapa panjang gelombang cahaya dikirim secara bersamaan dalam satu inti. Seperti ini gambar dari single mode fiber dan multi mode fiber. Ini merupakan bagian dari fiber optik. Bisa dilihat bagian OM1, OM2, OM3, dan OM5. Karakteristik teknik kabel. Nah, sekarang kita masuk pada bagian karakteristik. Karakteristik teknik kabel UTP. Parameter teknis kabel UTP yang paling penting untuk dipahami adalah bandwidth, kecepatan transmisi jarak maksimum, redaman sinyal, dan ketahanan terhadap interferensi. Bandwidth pada kabel UTP diukur dalam satuan Hertz atau Hz dan mendukung kapasitas frekuensi yang dapat ditransmisikan. Semakin tinggi bandwidth, semakin banyak data yang dapat dikirim dalam satu waktu. Sebagai contoh, Cat6 memiliki bandwidth 250 MHz, sedangkan Cat8 memiliki bandwidth 2000 MHz. Kecepatan transmisi atau data rate adalah kecepatan aktual pengiriman data yang biasanya diukur dalam Mbps atau Gbps. Kecepatan ini sangat tergantung pada bandwidth, namun juga dipengaruhi oleh jarak. Misalnya, Cat6 mampu mengirim 1 Gbps pada jarak 100 meter, tetapi jika dipaksa 10 Gbps, jaraknya akan turun menjadi hanya 55 meter karena redaman yang terlalu tinggi. Jarak maksimum untuk kabel UTP berbasis tembaga umumnya adalah 100 meter. Jika melebihi jarak ini, redaman sinyal akan terlalu besar sehingga data tidak dapat diterima dengan benar. Untuk mengatasi jarak yang lebih jauh diperlukan perangkat seperti switch atau repeater di setiap segmen 100 meter. Redaman sinyal atau attenuation adalah penurunan kekuatan sinyal seiring dengan bertambahnya jarak. Pada kabel UTP, redaman meningkat seiring dengan frekuensi yang digunakan. Semakin tinggi ketahanan terhadap interferensi elektromagnetik atau EMI merupakan kelemahan kabel UTP. Karena tidak memiliki pelindung logam, kabel UTP sangat... Ya, yang selanjutnya ada karakteristik teknis kabel fiber optik. Fiber optik memiliki karakteristik teknis yang sangat unggul dibandingkan UTP dalam beberapa aspek, terutama pada bandwidth, jarak, dan ketahanan terhadap interferensi. Bandwidth pada fiber optik sangat tinggi karena menggunakan cahaya sebagai media rambat. Secara teoritis, bandwidth pada fiber optik bisa mencapai puluhan terhertz, jauh melampaui kebutuhan saat ini. Untuk multimode, bandwidth sering dinyatakan dalam satuan HMZ km. Misalnya OM4 memiliki bandwidth 4700 MHz kilometer. Kecepatan transmisi pada fiber optik dapat mencapai 100 Gbps, 400 Gbps, bahkan lebih tinggi lagi pada single mode. Dengan teknologi DWDM dalam implementasi nyata, kecepatan 10 Gbps hingga 100 Gbps sudah umum digunakan di data center dan backbone ISP. Lanjut. Nah, jarak maksimum sangat bergantung pada jenis fiber. Single mode fiber mampu mentransmisikan sinyal hingga 40 km tanpa repeater. Bahkan bisa mencapai 80 km atau lebih dengan perangkat fiber yang baik. Multimode fiber memiliki jarak yang lebih pendek, berkisar antara 300 hingga 550 meter untuk kecepatan 10 Gbps. Rendaman sinyal pada fiber optik sangat rendah dibandingkan UTP. Pada single mode fiber, rendaman hanya sekitar 0,2 hingga 0,35 dm per kilometer. Pada multifiber, rendaman berkisaran antara
2,5 hingga 3 dB per kilometer dibandingkan dengan UTP yang memiliki rendaman sekitar 20 dB per meter per 100 meter atau setara dengan 200 dB per kilometer. Lanjut. Nah, ini adalah analisis perbandingan UTP versus fiber optik. Perbandingan berdasarkan parameter teknis. Jika dibandingkan secara langsung, kabel UTP dan fiber optik memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Yang perlu kita pahami secara kontekstual dari sisi kecepatan dan jarak. Fiber optik jelas lebih unggul. UTP maksimal hanya mampu 10 Gbps pada jarak terbatas 55 meter atau 40 Gbps. Pada jarak 30 meter untuk Cat 8, sedangkan fiber optik mampu mencapai 100 Gbps hingga 400 Gbps pada jarak puluhan kilometer. Untuk kebutuhan jarak pendek di bawah 100 meter, perbedaan ini tidak terlalu terasa. Tetapi untuk backbone antara gedung atau antar kota, fiber optik menjadi satu-satunya pilihan. Dari sisi ketahanan terhadap interferensi, fiber optik juga unggul mutlak karena tidak berpengaruh EMI. Lanjut. UTP sangat rentan terhadap gangguan listrik hingga tidak disarankan dipasang berdekatan dengan kabel listrik atau peralatan industri berat. Di lingkungan pabrik atau ruangan server yang padat perangkat elektronik, penggunaan UTP dapat menyebabkan tingkat error yang lebih tinggi. Dari sisi biaya, UTP jauh lebih murah. Harga kabel UTP per meter hanya berkisaran 2.000 hingga 5.000. Sementara fiber optik mulai dari 15.000 hingga 50.000 per meter. Selain itu, konteks RJ45 pada UTP hanya berharga sekitar 5.000 per buah, sedangkan transfer optik SFP untuk fiber optik bisa mencapai Rp 300.000 hingga 2 juta per unit. Lanjut. Perangkat aktif pada Swiss dengan port fiber yang lebih mahal daripada Swiss dengan port tembaga biasa. Dari sisi kemudahan instalasi, UTP sangat mudah dipelajari dan dikerjakan. Alat yang dibutuhkan hanya crimping tool, kabel tester, dan konektor RJ45. Proses crimping bisa dilakukan dalam hitungan menit. Sebaliknya, instalasi fiber optik membutuhkan alat khusus seperti fusion splicer yang berharga puluhan juta rupiah, serta keterampilan khusus untuk membersihkan dan menyambung fiber. Kesalahan sekecil debu pada ujung konektor dapat menyebabkan redaman yang signifikan. Yang selanjutnya ada perbandingan berdasarkan konteks implementasi. Perbandingan berdasarkan konteks implementasi untuk jaringan rumah atau kantor kecil dengan jumlah penggunaan kurang dari 50 orang dan jarak antara perangkat di bawah 100 meter, UTP merupakan pilihan yang paling rasional antara implementasi rendah, implementasi mudah, dan kecepatan 1 Gbps yang cukup untuk kebutuhan browsing, email, dan transfer file ringan untuk jaringan perkantoran menengah hingga besar dengan jumlah penggunaan ratusan orang dan kebutuhan kecepatan 10 Gbps ke atas. Kombinasi UTP untuk koneksi ke desktop fiber optik untuk backbone antar lantai dan antar gedung. Dalam solusi yang umum digunakan, UTP digunakan untuk horizontal clamping dan switch lantai ke masing-masing meja, sedangkan fiber optik digunakan untuk vertical cabling atau backbone antar switch lantai. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya untuk data center, fiber optik menjadi pilihan utama, terutama untuk koneksi antar server, storage, dan switch core. Di dalam data center, jarak antar rak biasanya tidak terlalu jauh sehingga multimode fiber OM3 atau OM4
dengan kecepatan 10 hingga 100 Mbps sudah memadai. Untuk koneksi keluar menuju ISP atau antar data center, single mode fiber digunakan karena jaraknya bisa mencapai puluhan kilometer. Untuk backbone ISP dan jaringan telekomunikasi jarak jauh, hanya single mode fiber yang dapat digunakan. Jaringan bawah laut antar negara, backbone antar kota, dan koneksi menuju menara BTS semuanya menggunakan single mode fiber karena redaman yang sangat rendah dan kemampuan mentransmisikan data hingga ribuan kilometer dengan bantuan repeater optik. Lanjut. Keunggulan dan kelemahan ringkasan. Keunggulan utama UTP adalah biaya rendah, kemudahan instalasi, ketersediaan komponen yang luas, dan kompatibilitas dengan hampir semua perangkat jaringan. Kelemahan utamanya adalah jarak terbatas 100 meter, rentan terhadap intervensi elektromagnetik, kecepatan maksimal yang terbatas dibanding fiber, serta resiko keamanan karena sinyal listrik dapat disadap secara induktif. Keunggulan utama fiber optik adalah jarak transmisi yang sangat jauh, kecepatan yang sangat tinggi, ketahanan mutlak terhadap intervensi, keamanan data yang lebih baik karena tidak memancarkan radiasi, serta ukuran fisik yang lebih kecil dan ringan untuk kapasitas yang sama. Kelemahan utamanya adalah biaya yang tinggi, instalasi yang sulit, dan membutuhkan alat khusus, kerapuhan fisik karena serat kaca mudah patah, serta kebutuhan keahlian khusus untuk troubleshooting. Perbandingan UTP dan fiber berdasarkan gambar. Next. Yang UTP apa ya? Gimana nih? Parameter teknis kecepatan, parameter teknis maksimal 1 sampai 10 Gbps. Kalau yang fiber optik hingga 100 sampai 400 Gbps. Jarak maksimum 100 meter, cat 6 atau 6A. Berbagai mode bisa kurang dari 100 km. Intervensi, rentan, atau gangguan listrik. Fiber optik, kebal EMI atau aman intervensi. Biayanya murah 2.000 sampai 5.000 per meter. Kalau yang fiber optik 15.000 sampai 50.000 per meter. Instalasi, parameter teknis, mudah dengan alat sederhana. Fiber optik rumit butuh alat mahal. Keamanan, parameter teknis, rentan penyadapan induktif. Fiber optik lebih aman atau tidak terinduksi. Kemudahan perbaikan, parameter teknis mudah dan cepat. Kalau yang fiber optik sulit dan butuh tenaga ahli. Next. Studi kasus pemilihan kabel. Deskripsi studi kasus. Sebuah perusahaan perguruan tinggi dengan 3 gedung akan membangun infrastruktur jaringan baru. Gedung A, rektor dan administrasi, memiliki 4 lantai dengan total 200 titik jaringan. Gedung B, fakultas teknik, memiliki 3 lantai dengan total 150 titik jaringan. Gedung C, fakultas ekonomi, memiliki 2 lantai dengan total 100 titik jaringan. Jarak antar gedung adalah 120 meter antara gedung A dan gedung B, serta 200 meter antara gedung A dan C. Di dalam setiap gedung, jarak dari ruang server di lantai dasar hingga titik terjauh di lantai atas sekitar 80 meter. Perguruan tinggi ini membutuhkan koneksi internet 1 Gbps dari ISP, serta jaringan internal yang mampu mendukung layanan e-learning, video conference, akses ke server akademik, dan sistem perpustakaan digital. Anggaran yang tersedia cukup untuk infrastruktur kelas menengah, tidak terbatas namun juga tidak terlalu boros. Rekomendasi dan argumentasi teknis untuk koneksi antar gedung digunakan kabel fiber optik jenis single mode fiber atau SMF dengan 6 core. Penggunaan SMF dipilih meskipun jarak antar gedung hanya 120 hingga 200 meter karena memberikan ruang pengembangan di masa depan. Dengan SMF, perguruan tinggi dapat meningkatkan kecepatan hingga 100 Gbps atau lebih tanpa perlu mengganti kabel. Jumlah 6 core memberikan cadangan 2 core untuk koneksi utama A ke B, 2 core untuk A ke C, dan 2 core sebagai cadangan jika
jika terjadi kerusakan. Untuk koneksi di dalam setiap gedung, dari switch core di lantai dasar menuju switch distribusi di setiap lantai, digunakan juga fiber optik, tetapi cukup multimode fiber OM4. Jarak antar line maksimal sekitar 10 hingga 20 meter, sehingga OM4 dengan jarak 400 meter untuk 10 Gbps sangat memadai. Kecepatan 10 Gbps pada backbone internal memastikan bahwa agresi lalu lintas dari 50 hingga 100 pengguna per lantai tidak mengalami hambatan. Next. Untuk koneksi dari switch lantai ke masing-masing meja kerja atau titik jaringan, digunakan kabel UTP Cat6 Cat6 kecepatan 1 Gbps cukup untuk kebutuhan pengguna akhir. Jarak maksimal 80 meter masih aman dan biaya implementasi jauh lebih murah dibandingkan menggunakan fiber optik. Sampai ke desktop, penggunaan Cat6 bukan Cat5e dipilih karena memberikan ruang peningkatan kecepatan di masa depan serta di bandwidth 250 MHz yang lebih stabil. Untuk koneksi dari router menuju ISP, terminasi fiber optik untuk layanan 1 Gbps ke atas. Rekomendasi ini tepat dan beralasan teknis karena memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, mematuhi batasan teknis masing-masing media, yaitu UTP untuk jarak di bawah 100 meter dan fiber optik untuk jarak di atas 100 meter. Kedua, mempertimbangkan aspek biaya dengan menggunakan UTP untuk area yang pada titik, seperti desktop dan fiber optik, hanya untuk backbone yang jumlah titiknya sedikit. Yang ketiga, memberikan ruang pengembangan masa depan, memilih SMV untuk antar gedung meskipun jarak saat ini masih dijangkau MMF. Yang keempat, mempertimbangkan faktor keandalan dengan menyediakan core cadangan pada kabel fiber. Next. Kesimpulannya, berdasarkan seluruh pembahasan dalam laporan ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Yang pertama, kabel UTP dan fiber optik memiliki karakteristik teknik yang sangat berbeda. UTP unggul dalam hal biaya murah dan kemudahan instalasi, tetapi terbatas pada jarak 100 meter dan rentan terhadap intervensi elektromagnetik. Fiber optik unggul dalam hal jarak, kecepatan tinggi, dan ketahanan terhadap intervensi, tetapi memiliki biaya tinggi dan instalasi yang sulit. Yang kedua, pemilihan media transmisi tidak dapat dilakukan secara seragam untuk semua situasi. Jaringan rumah dan kantor kecil cukup menggunakan UTP Cat5e atau Cat6. Jaringan perkantoran menengah membutuhkan kombinasi UTP untuk koneksi desktop dan fiber optik. Untuk backbone, antar line atau antar gedung, data center, dan backbone ISP wajib menggunakan fiber optik dengan single mode untuk jarak jauh dan multimode untuk jarak pendek di dalam gedung. Yang ketiga, dalam studi kasus perguruan tinggi dengan 3 gedung, rekomendasi yang tepat adalah menggunakan single mode fiber untuk koneksi antar gedung, multimode fiber untuk backbone di dalam gedung, dan UTP Cat6 untuk koneksi ke desktop pengguna. Rekomendasi ini memenuhi batasan teknis, efisiensi biaya, dan kebutuhan kecepatan saat ini maupun masa depan. Yang keempat, kemampuan melakukan analisis perbandingan yang argumentatif dan berbasis kebutuhan merupakan kompetensi kritis bagi teknisi jaringan. Tanpa pemahaman ini, implementasi jaringan dapat mengalami pemborosan biaya atau menggunakan fiber untuk semua titik, kegagalan teknis, atau menggunakan UTP untuk jarak di atas 100 meter, atau kinerja yang buruk, bottleneck karena agresi tidak memadai. Laporan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman konseptual yang memadai sebelum mahasiswa melakukan praktik instalasi jaringan secara langsung di lapangan. Baik, inilah dia dari hasil presentasi kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan, bahkan banyak kesalahan kata yang kami ucapkan pada saat presentasi. Semoga
dari pembelajaran jenis kabel UTP dan fiber optik ini, kita bisa semakin memperdalam pengetahuan kita mengenai pengkabelan. Sekian dari Baik, kami, terima kasih. terima kasih.